hari Minggu. Selamat pagi semua. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Wah, Cece percaya pasti adik-adik semua dalam keadaan yang bersuka cita. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Minggu, hari di mana adik-adik semua bisa memuji nama Tuhan. Betul sekali. Maka dari itu loh, sebenarnya adik-adik yang di rumah kita sama-sama menyanyikan satu pujian, yaitu Dari Terbit Matahari. Kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Sebenarnya adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri, sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Sekalipun ibadahnya masih secara online, tetapi kami bersyukur masih bisa berkumpul bersama keluarga dan juga menikmati ibadah melalui platform YouTube yang Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah selama ibadah pada hari ini kami dapat bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini kita dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah bagi Kristus. Kita angkat pujian bumbu. Berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Berakar semakin dalam, bertumbuh semakin tinggi, berbuah bagi Kristus. Ini tekadku. Berdoa, baca Alkitab, lakukan semua perintahnya, rajin sekolah minggu, ini janjiku. Tolong menyanyi sekali lagi. Berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Berakar semakin dalam, bertumbuh semakin tinggi, berbuah bagi Kristus. Ini tekadku. Berdoa, baca Alkitab, lakukan semua perintahnya, rajin sekolah minggu, ini janjiku. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari teman kita. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang rasanya Lause bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Tentunya kalian sudah memuji Tuhan
dan mendengarkan pujian dari teman-teman kalian. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lause mengajak kalian untuk berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini, di pagi yang indah, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun pagi, memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, sekarang saatnya kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Pimpin adik-adik yang ada di rumah. Biarlah Tuhan bukakan hati mereka untuk mereka boleh menerima firman Tuhan dan mereka boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga Lause Gora yang akan bercerita akan firman Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 dengan tema Tuhan memberi berkat kepada kita. Kitab Bilangan adalah kitab kelima di dalam Perjanjian Baru. Kitab Bilangan ditulis oleh Musa, pemimpin bangsa Israel. Kitab Bilangan menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel mulai dari padang gurun dan juga mulai dari Gunung Sinai sampai perbatasan kota Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Adik-adik masih ingat tentang pembangunan kemah suci di mana Tuhan menyuruh Musa untuk membangun kemah suci. Lause mengajak adik-adik untuk melihat dan mendengar cerita firman Tuhan tentang pembangunan kemah suci. Mari kita saksikan. Adik-adik, saat Musa berada di atas Gunung Sinai, Allah memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk membangun kemah suci. Kemah suci yang akan dibangun besar sekali ukurannya. Kemah suci ini untuk apa adik-adik? Ini adalah tempat kudus Allah, tempat yang dikhususkan untuk Allah. Allah mau menunjukkan kepada bangsa Israel kalau Ia tinggal dan hadir di tengah-tengah mereka. Allah dekat dengan umatnya. Dalam kemah itu jugalah Allah akan menyampaikan perintah-perintahnya pada umatnya. Oleh karena itu, orang Israel membawa persembahan khusus untuk membangun kemah suci. Mereka memberikan persis seperti yang Allah minta. Ada emas, perak, perabotan, kain-kain bagus, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu adik-adik, ada orang-orang ahli yang juga ikut membantu pembuatan kemah suci ini. Mereka bekerja dengan sangat rajin, siang dan malam, dan dengan teliti sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan orang Israel tetap memberikan persembahan khusus setiap hari dengan hati yang penuh sukacita. Sampai Bapak Musa mengatakan, "Aduh, sudah kebanyakan, sudah cukup. Kalian semua bekerja dengan sangat baik bersama-sama." Pembangunan kemah suci itu berjalan seperti perintah Allah dari hari ke hari. Ketika kemah suci sudah selesai dibangun, Musa menguduskannya. Ia menghususkannya untuk Allah, dan ia memberkati kemah suci itu. Tidak hanya itu, Musa juga menuruti perintah Allah. Ia
mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam di kemah suci untuk menolong umat Allah beribadah dengan baik kepada Tuhan. Semua berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik, pembangunan kemah suci sudah selesai. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa seperti yang ada di Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya bahwa mereka harus memberkati bangsa Israel dan berkati mereka dengan katakan kepada mereka bahwa Tuhan memberkati, menyinari dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Adik-adik, itulah doa berkat yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel setelah pembangunan kemah suci sudah selesai. Adik-adik, apakah kalian tahu apa arti kemah suci? Kemah suci adalah suatu tempat untuk beribadah dan menyembah Allah bagi umatnya bangsa Israel zaman dahulu. Zaman dahulu bangsa Israel beribadah dan belajar menyembah Allah yang kudus, menyembah Allah yang mulia, dan Tuhan juga ingin supaya bangsa Israel belajar untuk hidup kudus di dalam kemah suci tersebut. Zaman sekarang kemah suci diartikan sebuah gereja. Gereja di mana tempat adik-adik, Lause, papa dan mama dan kita semua beribadah, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Adik-adik, pada waktu kita belajar beribadah di dalam sebuah gereja, itu artinya kita belajar menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang kudus, Tuhan yang kuasa, dan Tuhan yang mulia. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha mulia, dan Tuhan yang maha kuasa. Allah menyuruh bangsa Israel untuk hidup kudus dan hidup taat kepada Tuhan. Zaman sekarang pun Tuhan menyuruh kita semua, adik-adik, Lause, papa dan mama, untuk hidup kudus dan hidup taat kepada Tuhan. Apa ya artinya hidup kudus? Apa sih arti hidup kudus? Hidup kudus adalah ketika di mana kita percaya kepada Tuhan Yesus menjadi juru selamat, maka Allah menjadikan kita kudus. Itu artinya Allah memisahkan kita untuk menjadi milik Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Lause, adik-adik, untuk hidup kudus dan hidup taat di hadapan Tuhan. Adik-adik, seperti di film yang sudah kita lihat di awal tadi, bagaimana Musa taat akan perintah Tuhan untuk mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam-imam di kemah suci. Ketika bangsa Israel dan umat-umatnya berkumpul untuk beribadah di kemah suci, maka imam-imamlah, yaitu Imam Harun dan anak-anaknya, yang akan melayani bangsa Israel. Mereka akan melayani dan mengucapkan doa berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Adik-adik, Lause juga ingin menjelaskan bahwa imam-imam zaman sekarang disebut pendeta dan juga hamba Tuhan. Di sebuah gereja, hamba Tuhan dan pendeta mempunyai tugas yang sama seperti Imam Harun dan anak-anaknya, yaitu melayani jemaat,
melayani umatnya, dan mengucapkan doa berkat kepada umatnya dan jemaatnya. Doa berkat adalah pemberitaan tentang berkat Allah kepada umatnya, kepada jemaatnya pada waktu mereka selesai beribadah dan mereka akan siap-siap pulang ke rumah. Adik-adik, Tuhan ingin supaya Imam Harun menyampaikan doa berkat kepada bangsa Israel. Karena melalui doa berkat inilah Tuhan memberkati bangsa Israel. Lalu Imam Harun menyampaikan dan mengucapkan doa berkat ini. Beginilah doa berkat itu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, doa berkat yang selalu kalian dengar di setiap ibadah sekolah minggu yang diucapkan oleh Lause Jenny dan Lause Mary mempunyai arti bahwa Tuhan memberkati kalian, Tuhan melindungi kalian, dan Tuhan menyediakan setiap keperluan yang kalian perlukan. Tuhan mengasihi kalian, Tuhan menerima kalian apa adanya, dan Tuhan satu-satunya juru selamat bagi kalian. Tuhan satu-satunya yang memberikan kedamaian dan sukacita yang luar biasa di hati adik-adik. Dan Yesus satu-satunya yang ingin supaya adik-adik selalu bersandar kepadanya. Wah, adik-adik, sungguh berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua dan bagi mereka yang sudah dikuduskan oleh Allah. Karena kita semua termasuk adik-adik adalah anak-anak milik Tuhan, Tuhan kita yang hidup. Sampai sini pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Tuhan, tolong kami untuk kami selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima. Dan tolong adik-adik untuk selalu melayani Engkau dan untuk selalu percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat bagi adik-adik. Tuhan, kiranya Roh Kudus juga menolong adik-adik yang ada di rumah untuk belajar hidup kudus, hidup taat, hidup dengar-dengaran mulai dari kecil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Yesus itu begitu indah dan begitu besar bagi setiap kita. Maka dari itu kita perlu mengucap syukur ya adik-adik atas kasih Tuhan Yesus yang begitu indah, begitu besar bagi setiap kita. Untuk mengucap syukur atas kasih Tuhan, kita saat ini akan memberikan persembahan yang adik-adik bisa siapkan atau adik-adik juga bisa berikan melalui transfer ke rekening di bawah ini atau bisa scan barcode yang ada di layar kalian. Sambil kita mempersiapkan diri, kita akan nyanyikan satu pujian setinggi-tingginya langit.
oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih anugerah-Mu. Hari ini kami masih bisa beribadah lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada Papa Mama sehingga kami bisa membawa persembahan untuk hari ini. Kami mohon Tuhan berkenan untuk menerimanya dan memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah pada hari ini, undang adik-adik di rumah bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh dengar firman, bahkan kami boleh mengucap syukur melalui persembahan kami. Tuhan, kiranya semuanya itu memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak-Mu. Sekarang kami mohon berkat Tuhan, biarlah kasih dan kebaikan dari Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai terus ada di dalam kehidupan anak-anak kami ketika mereka sudah mulai masuk sekolah, ketika mereka dalam mengerjakan setiap hal dalam kehidupan mereka. Biarlah berkat-Mu itu selalu ada dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat orang tua mereka Tuhan, dalam segala usaha dan pekerjaan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa, pemeliharaan, penyertaan Tuhan boleh ada dalam kehidupan orang tua anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami di sepanjang ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita bersyukur ya, kita boleh beribadah kembali, walaupun sekali lagi masih tetap via online ya adik-adik. Nah, minggu ini adalah minggu kedua di bulan November. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember ya adik-adik. Nah, kita juga sebelum merayakan Natal akan ada minggu-minggu Advent atau minggu penantian. Nanti Loso akan umumkan apa saja yang akan kita lakukan. Ya adik-adik semangat ya, tetap setia. Nah, Loso juga bersyukur ya. Siapa di sini yang sudah masuk sekolah? Wah, adik-adik ya, Loso senang sekali ya. Ada yang sudah masuk sekolah pastinya ya, sudah datang ke sekolah, belajar dengan teman-teman. Nah, Loso ingatkan tetap jaga protokol kesehatan, dengar-dengaran sama gurunya ya, supaya kalian bisa sehat selalu, bisa terus mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah. Nah, yang masih tetap online, sabar ya adik-adik ya, nanti kita terus berdoa situasi kondisi bangsa kita boleh terus membaik dan wah semuanya bisa bersekolah ya. Bahkan kita berdoa untuk sekolah minggu kita ya, kita boleh kembali beribadah bersama-sama di sekolah minggu. Nah, itu pengumuman Loso juga ingatkan untuk terus melakukan proyek ketaatan yang diberikan oleh Loso di setiap grup masing-masing. Dan juga ada family altar yang boleh kalian gunakan bersama mama papa berdoa di rumah masing-masing. Nah, terima kasih buat
Lose-lose yang melayani hari ini ada Lose Cute, Lose Kristiansen ya. Nama kerennya tuh Lose Kristiansen, Lose Cute ya. Lose Kris, mana Lose Kris? Cece Erika, wah lama ya. Cece Erika dengan Lose Kristiansen ini lagi ya, muncul di ibadah sekolah minggu. Hari ini Lose senang sekali ya, mereka bisa melayani ya adik-adik. Nah mungkin ke depan akan lebih banyak pelayanan lagi buat mereka ya. Oke, adik-adik juga yang sudah melayani hari ini ya, doa persembahan, baca ayat hafalan juga yang mempersembahkan pujian. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita bertemu lagi di ibadah selanjutnya minggu depan di Sekolah Minggu GKI Makassar. Tuhan memberkati, dadah.